kelihatannya. Berarti 28 2/3 ya. Oke, ini tinggal coret 28 nggak bisa ya. Tapi angkanya gini aja lah 28 2/3 ya, Alvan. Oke, B. Di sini B gram glukosanya terlarut 18 gram. Kemudian airnya GP gitu ya. Jadi harus jelas GP-nya 18 gram. Oke, kemudian sama nih tekanan uap air murni jadi PeNO 28. Nah, dengan rumusan yang sama bisa ya Alpan ya? Oke? Ya, Pak. Oke, nanti coba di rumah ya. Sip, stop dulu sampai sini. Nanti Alpan coba teruskan. Jadi rumusannya persis nih. Saya tulis rumusannya aja ya, Pan. Kemudian PeNO kali XP juga gitu. Kemudian nomor 2. Tentukan titik beku larutan. Berarti TF yang dicari ya. Kemudian NaOH 40% nih A-nya. Kalau NaOH itu 40%, ini artinya NaOH sebagai zat larutnya ada 40 gram. Sementara air sebagai pelarut itu ada 60 gram. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, kemudian hati-hati, NaOH di sini dia elektrolit kuat. Dia basa kuat. Kalau basa kuat berarti alfanya dianggap 1. Ya, jumlah ionnya N sama dengan itu I. Ya. Kalau dilihat jumlah ion NaOH itu Na-nya 1, OH-nya 1, berarti N-nya itu sama dengan 2, oke? Oke. Nah, maka rumus di sini yang pakai I. Delta TF sama dengan KF. Nah, saya pakai panjang aja langsung ya. GT per MR, ini untuk molalnya, M kecil. Dibagi GP. Nah, jangan lupa I. Oke, kita masukkan. KF-nya ada di soal biasa 1,86 kata soal. GT-nya berapa? 40 ya. MR-nya 40. Nah, tinggal masukin aja nih alfa. Oke, GP-nya 60. Tadi I-nya adalah 2. Udah dapat. Tapi karena yang ditanya titik beku, nah delta TF-nya ini belum selesai. Ingat bahwa delta TF itu adalah TF0 dikurangi TF. Nah, yang ditanya itu TF. Berarti nanti TF-nya itu karena pelarut air sih sebetulnya tinggal diminuskan ya. Berarti nantinya itu adalah karena TF0-nya itu adalah 0, berarti 0 min delta TF ya. Nah, delta TF-nya tadi udah ketemu ini nih, ketemu bla 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 gitu. Nah, tinggal masukkannya tinggal tandanya tanda minus ya. Ya. Bisa? Ya. Oke. Berikut. Glukosa 2M. Nah, kalau glukosa 2M bisa langsung. Saya coba di soal sini aja ya. Glukosa itu non elektrolit. Jadi untuk yang B ini bisa langsung. Delta TF-nya itu ya karena sudah molal gitu. Jadi KF airnya 1,86 langsung kali M aja, M. M-nya 2. Nah, udah langsung ini mah 3,72 ya. Nah, kemudian TF-nya tinggal diminuskan alfa. Gitu. Diminuskan kan titik bekunya. Kalau delta mah penurunan titik beku. Oke, bisa? Ya, kalau titik DD yang nomor 3? Titik D mirip tuh, tinggal ganti rumusnya doang. Bisa Alpan? Bisa. Oke. Mana lagi Alpan? Nomor 4 itu tekanan osmotik. V.
Ini juga tinggal masukin rumus. Ini rumusnya saya simpan di bawah ya. V sama dengan M besar. Nah, M besar itu tadi GT per ML kali 1000. Nah, ini mah per mili. Kemudian kali L kali T. Kalau dia elektrolit kali I. Nah, kalau untuk yang I-nya kita lihat nih NaOH ada I-nya, berarti I-nya 2. Kalau urea dia non. I-nya 1. Kalau NaOH ini I-nya 2 ya, apa? Ya. Nah, udah tinggal masukin aja. R-nya berapa coba? R-nya 0,082. T-nya harus dibuat Kelvin ya. Ya. Nah, Kelvin berarti nanti 27 ditambah 273 300. 3. Udah gitu aja. Oke, apa? Ya. Oke, sampai situ masih ada lagi? Ada, saya cek dulu nomor Bapak namanya yang ini loh yang nomor 6. Nah, sip. Nomor 6 baru ini bisa gabung semua ya. Ya. Nomor 6 itu tentang sel volta. Oke, yang lainnya ya perhatikan nih. Kalau ada soal seperti ini, soalnya cukup lengkap. Ini untuk esai. Nomor 6 itu sel volta. Nah, yang harus kalian ingat untuk semuanya nih. Nah, di sini ada 2 klik yang harus diingat, yaitu pertama katoda reduksi, anoda oksidasi. Ya, kemudian untuk elektrodanya ingat katoda positif, anoda negatif pada volta. Jadi ingat ke panpol ya. Katoda positif, anoda negatif. Nah, karena di sini ada 2 buah enol, maka dengan membandingkan harga enol yang ada dalam soal itu ingat bahwa yang mengalami reduksi itu yang enolnya besar apa kecil, ayo? Yang reduksi itu yang enolnya besar. Posisinya ada di kanan kalau pada deret volta. Ya. Kalau yang mengalami oksidasi itu yang enolnya otomatis yang kecil. Nah, karena banyak soalnya ya. Jadi simpan dulu. Siapa yang nantinya disimpan di katoda? Lihat NO-nya. Yang besar siapa? Hati-hati itu ada minusnya. Min 0,13 apa 0,76 yang lebih besar? Yang lebih besar adalah min 0,13 ya, berarti ini PB di sini nih. Ketemu ya? Nah, ini PB. Kemudian yang NO-nya kecil adalah min 0,76 yaitu yang Zn. Nah, udah gitu kita bisa jawab satu-satu nih. Yang A, ketemu kan jawabannya? Anoda siapa? Zn. Katodanya mah PB. Gitu. Jadi gampang, asal disimpan ke yang besar yang kecil. Oke, yang A udah. B, reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu berarti si PB-nya harus reduksi, kan di katoda ya. Zn-nya oksidasi. Oke, nah berarti misalkan kalau kita PB-nya dulu deh reduksi. Nah, reduksi itu berarti perubahan PB2 plus jadi 0. Berarti ini salin PB2 plus. Ya. Kalau dilengkapi berarti nanti ada tambah elektron jadi PB. Nah, elektronnya di sini. Anodanya dibalik reaksinya. Berarti Zn0 mengalami oksidasi menjadi Zn2 plus. Dengan 2 elektron. Ya. Nah, maka kalau dijumlahkan, ini kalau pakai cara sebetulnya kalian bisa langsung dijumlahkan ya. Berarti nanti elektronnya itu coret. Kalau berbeda jangan lupa dikali silang ya. Berarti nanti ini PB2 plus ditambah Zn menjadi
Pb ditambah Zn2+. Nah, ini namanya reaksi sel, oke? Atau reaksi redoksnya, ya. Nah, berikut sel ya. Nah, cara lain menentukan sel itu adalah dengan rumus. Sebetulnya dengan yang B sudah bisa dikerjakan, cuma saya pakai cara lain. Rumusnya itu sel adalah enol yang mengalami reduksi dikurangi enol yang mengalami oksidasi. Tadi kita sudah menentukan yang mengalami reduksi itu Pb, berarti masukkan enol Pb. Harganya itu persis masukkan min, plus masukkan plus, jangan dirubah ya. Oke, berarti berapa Pb? Karena Pb-nya reduksi min 0,13 dikurang. Nah, Zn juga min, masukkan min 0,76. Maka ini dapat hasilnya plus 0,63 ya. Volt. Oke. Nah, terus tanggung di sini D. Diagram sel itu sebetulnya kalau reaksinya udah ketemu, diagram sel itu tinggal disalin dari yang ini nih, dari yang B. Oke? Cuma tanpa tanda plus dan tanpa panah. Dengan aturan yang sebelah kiri sebelum jembatan garam itu yang mengalami oksidasi. Sedangkan yang sebelah kanan setelah garis 2 yaitu jembatan garam adalah reduksi. Berarti oksidasinya salin yang di jawaban B ya. Pb2+, Pb2+, Zn maksudnya ya. Karena Zn-nya kan oksidasi. Zn menjadi Zn2+. Sementara reduksinya Pb, berarti Pb2+ menjadi Pb. Nah, itulah diagram sel. Diagram sel itu punya nama lainnya notasi sel ya. Kalau di soal disebut notasi sel jangan bingung, itu teh sama. Oke, apa? Ya. Oke, mana lagi? Yang lain boleh tanya ya. Yang Afan tanya itu nomor apa namanya? Nomor 8. Oke. Saya ambil lagi ya di soalnya. 8, 9 sama 10. Oke, siap. Nah, ini soalnya. Oke, ini pas banget buat yang ngulang ya. Nomor 8 itu tuliskan reaksi elektrolisis. Reaksi elektrolisis dari, oke, saya tulis saja di sini yang A. Kebetulan elektrodanya itu C ya, berarti inert gitu. Di sini larutan K2SO4, elektroda C. Nah, ingat kalau larutan itu berarti ada air. Kalau yang elektroda C itu berarti inert, tidak ikut bereaksi ya. Nah, terus kalau elektrolisis jangan lupa di sini katodanya negatif. Kebalikan dari volta. Ya, katoda negatif, anoda positif. Sehingga nanti di sini ada ion apa? Ada K+ sama SO4 2-. Nah,
Karena di sini ada air, ingat K+ itu golongan 1A, berarti kalah oleh air. Berarti air yang menang di reduksi. Ini akan menjadi, ini hafalan ya, 2O- plus H2. Nah, ini 2H2O plus 2 elektron. Anodanya gimana? SO4 2- harusnya. Tapi karena SO4 2- juga kalah oleh air, berarti air juga yang mengalami oksidasi. Cuma air itu dioksidasinya jadi 4H+ tambah O2 ditambah 4 elektron. Kalau dia minta dijumlahkan, berarti ini tinggal kali silang. Berarti supaya elektronnya hilang, yang atas kali 2, yang bawah kali 1 ya. Elektronnya coret. Semua atas jangan lupa kali 2. Berarti nanti reaksi totalnya adalah 4H2O ditambah 2H2O. Langsung aja jadi 6H2O ya. Di atas ada 4, di bawah 2. 4 tambah 2, 6 ya. Jadi saya tulis langsung 6H2O. Ini H2O-nya semua sudah ditulis. Kemudian 2O-. Nah, saya gabungkan dulu sama 4 ya, 4O- karena kali 2 nih. 4O- ditambah 4H+. Atas lagi 2H2 ditambah O2. Nah, ini bisa digabung menjadi 4H2O. Jadi nanti si H2O-nya itu bisa disederhanakan. Ini sisa 2, ini habis. Sehingga nanti totalnya kalau dituliskan itu hanya tinggal 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2. Oke, bisa? Terus yang B, ya 8B. Di sini lelehan. Lelehan itu tidak ada air. NaI larutannya, lelehannya NaI. Terus elektrodanya C. Di NaI itu ada ion apa aja? Ada Na+ sama imin. Berarti nanti katodanya akan narik Na+. Nah, di sini karena tidak ada air, walaupun Na itu golongan 1A, dia menang karena tidak ada pesaing air ya. Maka ini jadi Na. Na itu namanya endapan logam ya. Anodanya itu imin. Sesuai dengan aturan anoda, imin itu bereaksi menjadi bentuk 2, yaitu I2. Berarti harus setarakan 2 imin ditambah 2 elektron. Ini pun sama, kalau dijumlahkan, berarti elektronnya supaya hilang, ya, yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Maka kalau dijumlahkan akhirnya menjadi 2Na+, ditambah 2 imin menjadi 2Na ditambah I2. Oke? Bisa? Terus yang C. Oh ya, ini boleh ditulis jadi NaI. Jadi boleh lagi ditulisnya jadi NaI ini. Ya, jadi nanti kalau dituliskan ini bisa jadi begini nulisnya 2Na ditambah I2 ya. Jadi boleh yang atas, boleh yang bawah. Terus yang C-nya larutan CuSO4 elektroda C. Larutan CuSO4 elektroda C. Elektroda C. Nah, di sini larutan lagi. Larutan berarti ada air. C, elektroda inert, aman berarti ya, tidak ikut bereaksi. Di CuSO4 itu ada ion Cu2+, berarti ditarik oleh katoda. Karena bukan 1A, bukan 2A, Cu ini menang. Tidak dikalahkan oleh air. Nah, anodanya
Karena SO4 itu sisa asam oksi kalah oleh air, berarti air lagi di anodanya. Menjadi 4H+ tambah O2 ditambah 4 elektron ya. Oke. Silakan nanti jumlahkan ya. Kemudian terakhir adalah larutan ZnNO3 2 kali elektroda Cu. Oke, ini 8D larutan apa tadi? ZnNO3 2 kali. ZnNO3 2 kali. Nah, di sini elektrodanya Cu. Larutan, sekali lagi ini ada air, elektroda Cu termasuknya non-inert atau aktif. Non-inert itu artinya aktif. Aktif artinya dia bereaksi di anoda dan selalu menang. Karena di sini ada ion Zn2+ sama NO3-, maka katodanya menarik Zn2+. Sekali lagi Zn2+ itu bukan 1A, bukan 2A. Jadi dia mengalami reduksi ya, tidak dikalahkan oleh air sehingga jadi Zn. Nah, di anoda karena elektrodanya non-inert alias aktif, anodanya langsung menang Cu. Cu diubah menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Oke, gitu. Alpan bisa? Udah Pak, udah. Oke, cukup? Udah cukup, itu aja. Sip, makasih ya. Makasih loh Pak. Nanti yang ini saya kasih ke WA-nya Alvan ya. Ya. Tapi nanti tunggu dulu yang ini selesai tutor ya, Alvan ya. Ya. Oke, Makasih loh Pak. Yuk, sama-sama. Izin live ya. Oke, thank you. Ya. Oke. Halo Sanas. Halo Pak. Ya. Nah, ini volta dulu ya. Oh ya, karena ini gabungan, berarti saya mulainya dari awal banget. Nah, sel volta dan sel elektrolisis ini mempelajari perubahan dari reaksi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Perubahan reaksi kimia menjadi energi listrik itu terjadi di dalam sel volta. Ingat yang menghasilkan listrik atau menghasilkan volt ya. Sedangkan sebaliknya dari energi listrik menjadi reaksi kimia itu terjadi di dalam sel elektrolisis. Apa persamaannya? Persamaannya adalah reaksinya redoks. Sehingga di sini berlaku prinsip umum. Redoksnya terjadi di mana? Di elektroda, yaitu dengan kliknya katoda reduksi, anoda oksidasi. Nanti perbedaannya adalah muatan elektroda, ya. Kalau muatan elektroda ini biasanya suka kebalik-balik nih. Ya, cara mengingatnya adalah kalau volta tadi katoda positif, anoda negatif pada volta, ya. Kalau elektrolisis katodanya negatif, anodanya positif pada elektrolisis. Jadi ada kepanpol, ada kenapel ya. Baik, kita masuk dulu ke bagian sel volta. Nah, di bagian sel volta ini biasanya dibahasnya dua bagian. Yaitu
Dimulai dengan deret volta. Ya, dimulai dengan deret volta. Masih ingat deret volta? Singkatnya aja ya langsung. Bahwa deret volta itu adalah deret urutan logam dari kiri ke kanan, mulai dari Li gitu ya ke K. Jadi kalau cara menghafalnya, lihat kalau Baginda Caesar nanti meninggal alam mana dan seterusnya gitu ya. Jadi lihat kalau Baginda Caesar nanti meninggal alam mana. Nah, di sini ada air. Maaf. Ada air tidak bersatu. Alam mana air gitu ya. Zaman kerajaan Firaun, Sidi Coklat, Nabi Sulaiman, pemberantas buta, huruf, cumi atau curupuk, hangus, agak, pahit, au, ya. Nah, secara pengertian ya, ini deret urutan logam dari kiri ke kanan. Oke. Ini makin mudah. Maaf nih panahnya terlalu panjang. Dari kiri ke kanan. Makin mudah mengalami apa? Direduksi. Sedangkan dari kanan ke kiri, terlalu panjang juga. Dari kanan ke kiri, dari AU ya, ini makin mudah di oksidasi. Oke. Nah, jadi ingatnya adalah ke kanan makin mudah direduksi. Ke kiri sebaliknya. Kemudian kalau digunakan harga E0, maka batas E0 itu nah ini tadi ulangi ya. Kalau pakai deret volta, ke kanan makin mudah reduksi, ke kiri makin oksidasi. Kalau pakai E0, batas nolnya hidrogen, ke kanan makin besar 0, ke kiri makin kecil 0. Sehingga kalau digabungkan pemahaman deret volta dengan harga potensial reduksi, ini artinya. Jadi kesimpulannya ini kalau digabungkan. E0 kecil itu mudah mengalami oksidasi, E0 besar mudah mengalami reduksi ya. Jangan kebalik. Nah, kemudian dengan deret volta ini kita bisa meramalkan reaksi itu berlangsung atau tidak berlangsung, atau istilah lainnya spontan tidak spontan. Karena ada dua, maka yang pertama kalau pakai deret volta, reaksi spontan itu kapan? Kalau logamnya kiri, ionnya kanan. Nah, sebagai contoh begini. Kalau misalkan di sini ada Zn 2+ dengan Cu,
Nah, ini spontan tidak. Saya balik sekarang Zn-nya yang 0, Cu-nya yang plus. Jadi kalau gunakan deret volta, posisi Zn dengan Cu itu harus ingat mana yang lebih kiri. Zn apa Cu? Halo? Yang lebih kiri mana? Zn apa Cu? Zn. Lebih kiri Zn. Berarti Zn-nya akan bereaksi itu kalau logam, kalau ion. Yang lebih kiri itu harus logam. Jadi kalau pada reaksi A, ini ada dua nih. Reaksi pertama I1 dengan I2. Yang bereaksi spontan yang mana? 1 apa 2? 2. Cari yang Zn-nya logam. 2 ya. Apa ciri logam? Dia itu gundul. Kalau logam itu gundul. Nah, kalau yang kedua, yang pertama Zn-nya ion, berarti yang ini tidak bereaksi atau tidak spontan. Yang kedua itu bereaksi. Kalau bereaksi maka Zn-nya karena dia lebih kiri mengalami oksidasi sehingga asalnya 0 menjadi 2+. Cu-nya kebalikan. Asalnya 2+ mengalami turun jadi 0. Gitu ya. Nah, kalau pakai deret volta. Kalau pakai potensial, spontan itu harga potensial selnya berharga positif. Sehingga tadi ada contoh soal bagaimana menghitung SL dengan cepat, bisa pakai rumus yaitu enol yang mengalami reduksi ya dikurangi enol yang mengalami oksidasi gitu. Kalau dihitung menunjukkan harganya positif, maka dia itu spontan. Nah, itu pengertian deret volta ya. Nah, kemudian untuk menggambarkan reaksi secara singkat, maka di sini ada yang disebut dengan notasi sel atau diagram sel. Notasi atau diagram sel ini ya menggambarkan penulisan singkat dari reaksi sel volta tapi tanpa tanda panah dan tanpa plus, dengan aturan sebelah kiri sesuai deret volta dia mengalami reaksi oksidasi, sebelah kanan itu mengalami reaksi reduksi. Sehingga kalau yang ini kita tuliskan dalam bentuk notasi selnya, maka kita akan peroleh yang mengalami oksidasi Zn, berarti Zn berubah menjadi Zn2+, sementara yang reduksinya Cu, berarti Cu2+ berubah menjadi Cu, gitu. Oke ya, nah tentang sel volta itu ini biasanya. Pemahaman deret volta dan perhitungan serta notasi. Ada pertanyaan? Yang masih bingung bagian mana untuk sel volta? Biar saya nanti jelaskan lebih detail. Enggak ada Pak, kayaknya udah. Udah ya, udah kembali ingatannya ya. Oke, nah berikutnya, karena ini sebetulnya harus banyak latihan gitu, jangan teori lagi. Yang berikutnya adalah yang B.
Yang B. Sel elektrolisis. Nah, untuk sel elektrolisis ini, supaya kalian paham, maka bagian pertama yang harus kalian pahami adalah menuliskan reaksi elektrolisis. Nah, untuk bisa menuliskan reaksi elektrolisis, maka sebetulnya ini cukup gunakan aturan katoda dan anoda. Ya, khususnya menyangkut golongan 1A, 2A gitu. Nih yang paling penting misalkan di sini nih saya rangkum ya, yang penting banget gitu. Di katoda misalkan. Ya, yang harus kalian ingat banget gitu ya. Yaitu ion dari logam 1A. 1A-nya apa aja? Li plus ya, Na plus, K plus gitu. Ri, Na, K, Rb, ini plus semua nih CS. Nah, kemudian ion logam 2A. 2A itu apa aja? Mg ya, 2 plus. Beli mangga cari sirsak. Bawa rambutan, bawa. Ini. Kemudian ion Al3 plus dan ion Mn2 plus dari larutan tidak direduksi. Atau langsung saja saya pakai singkat ya. Ya dari larutan aja deh. Dari larutan. Dari larutan tidak direduksi. Atau istilahnya dikalahkan oleh air. Atau dengan kata lain air yang direduksi. Kapan golongan 1A, 2A, Al, Mn ini menang terhadap air? Kalau dia tidak ada air. Jadi dalam bentuk lelehan ya. Kemudian anoda. Anoda kalau ketemu ion asam oksi, istilahnya sisa asam oksi. Sisa asam oksi. Sisa asam oksi di sini yang mengandung oksi seperti NO3- gitu. SO4-2-. Juga nih kalau saya tambahkan bisa juga CO3-2- sama PO4-3- ya. Dari larutan tidak direduksi. Tidak dioksidasi. Jadi siapa yang dioksidasi? Air. Nah, tapi di sini ada catatan. Air, ya, catatannya itu jika elektroda inert, elektrodanya PT, C atau AU. Tapi kalau
elektrodanya aktif atau elektroda non-inert, maka di sini ya elektrodanya yang menang. Elektrodanya yang dioksidasi. Nah, itu catatan pentingnya untuk reaksi ya. Kemudian bagian keduanya adalah hukum Faraday. Hukum Faraday. Nah, di sini hukum Faraday itu menyatakan W sama dengan E kali T kali I dibagi dengan 96.500. Atau bisa juga W itu adalah E kali Q dibagi 96.500. Atau bisa juga W-nya itu adalah E kali F. Jadi dengan demikian ya, ketiga persamaan ini digunakan jika arusnya ampere, gunakan ini. Kita gunakan Q jika arusnya itu muatannya coulomb. Kita gunakan rumus yang ini jika listriknya itu Faraday. Jadi ini rumus yang sama, cuma satuan listriknya beda. Nah, akibat dari hubungan I, T, Q, dan F, maka kalian harus ingat di sini bahwa yang namanya Q itu I kali T ya. Q itu I kali T. Yang namanya F itu adalah I kali T dibagi 96.500. Kemudian secara hitungan ya, maka ini akan diperoleh bahwa 1F itu sama dengan 96.500 coulomb atau sama dengan 1 mol elektron. Nah, ini semua ringkasan tentang Faraday. Oh iya, satu lagi. Kemudian jika arus dan waktu sama, maka hukum Faraday ini diturunkan menjadi hukum perbandingan, yaitu W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Oh ya. Kemudian apa itu E-nya? E-nya itu adalah AR atau MR dibagi dengan jumlah elektron. Gitu. Oke, kalian masih mau tanya yang mana? Kira-kira itu ringkasannya? Soal aja, Pak. Oke, soal ya. Maaf, mau nanya. Boleh. Boleh balik yang ke bagian katoda nggak, Pak? Oke, boleh. Katoda. Yang di bawah tadi, Pak. Yang ada Oh, yang contoh ion logamnya. Oh ya, yang ini. Punten ya, Pak. Ekolisis. Itu yang saya mau nanya, ini bedanya AL plus 3 dan AL 3 plus itu apa ya, Pak? Atau sama dulu? Sama aja. Untuk Sama sementara di SMA sama aja. Oke. Plus 3, 3 plus sama aja ya. Oke, terima kasih, Pak. Terus apa lagi? Ada lagi?
Sekiranya segitu Pak, belum. Oke ya. Cuma memang ada guru yang istilahnya fanatik, nulisnya itu harus +3. Ya. Tapi sementara sih sebetulnya nggak terlalu beda lah, itu hanya notasi aja ya. Oke, kita akan coba ke soal. Nah, mungkin pakai soal yang tadi saja, cuma kita pilih ya. Coba kita lihat soal yang tadi. Oh, kebetulan ini belum ada soal hitungannya dan nah, kebetulan ada soal yang mana ya? Nah, ini aja nih, bagus. Soal ini, ntar. Oke, saya ambil yang kalau yang gambar gini kalian udah bisa? Udah, Ini nggak nomor tahu Pak. 13. Udah bisa? Udah Pak kayaknya. Udah ya? Sekiranya udah Oke, Pak. kalau gitu. Hah? Sekiranya Ini udah Pak. Ini soal kalian bukan? Bukan ya? Kan Pak. Oke. Saya crop aja kalau gitu di ini. Nah, pas actualisisnya dulu ya. Nah, ya ini aja ya. Nah, ini ada soal seperti ini. Manakah dari elektroda di bawah ini yang menghasilkan gas pada kedua elektroda? Di mana elektroda yang digunakan adalah elektroda inert. Nah, soal seperti ini harus cepat gitu. Jangan dijadikan 5 soal. Gas itu kan kebanyakan dari air, betul nggak? Gitu cara cepatnya. Jadi cari yang kemungkinan dikalahkan oleh air. Pertama, perhatikan bentuk aqueousnya gitu. Ya, pertama misalkan yang A, cepatnya aja. Kalau yang A itu CU-nya kan dia tidak kalah oleh air, berarti ini pasti salah. Walaupun O-nya benar gitu. Ya, O-nya itu bisa jadi O2, cuma ini CU-nya yang salah. Yang B, Fe-nya kan bukan 1A2A. Lagi pula ini Fe. Ya. Terus Br itu bukan gas juga. Hasilnya cairan. Kemudian, walaupun ini aqueous gitu ya, Zn itu bukan 1A2A. Jadi tidak akan gas di katoda. Gasnya hanya di anoda. Nih, Cl-nya benar.
Nah, baru yang D itu dua-duanya benar. K-nya golongan 1A karena ini dari larutan, maka K-nya dikalahkan oleh air. Demikian juga NO3-nya dikalahkan oleh air. Maka yang menghasilkan gas dua-duanya adalah yang ini. Nah, gimana kalau ada soal seperti ini? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi ingat aturan katoda anoda gitu ya. Baik, berikut. Nomor 17. Bila ke dalam larutan NiSO4 dialirkan listrik 0,1 farad dengan air diketahui, maka di katoda akan diperoleh logam Ni berapa gram? Oke. Lihat datanya dikasih tahu apa? Larutan ada farade. Ditanya gram. Pakai apa coba? E kali F. Iya, lebih simpel pakai E kali F gitu ya. Di sini W-nya WNI karena diendapkannya Ni. Berarti E-nya juga ENI. Apa itu ENI? Yaitu AR ya, 59. Dibagi apa? Bilok. Bilox. Berapa bilok Ni di sini? 2. 2. Berarti nanti dibagi 2. Nah, gitu ya. F-nya tinggal salin 0,1. Jadi jelas ini angkanya akan ke 2,95 ya. Oke? Terus yang 18. Dalam elektrolisis larutan, hati-hati ada air. Elektroda inert aman. 1,27 gram Cu diendapkan. Yang ditanya adalah ini. Volume gas yang dihasilkan di anoda pada STP. Jadi yang diketahui gram Cu, tapi yang ditanya volume gas. Ya. Berarti untuk 18 kita bisa manfaatkan dulu rumus yang W sama dengan E kali F. Karena datanya adalah gram Cu, berarti WCU. Berarti nanti kita dapat faradaynya. Ya, selain rumus bisa juga pakai reaksi. Berarti nanti kalau dimasukkan ini 1,27. ECU itu adalah 63,5. Berapa biloxnya? Plus 2 ya. Kali F. Nah, di sini dapat F-nya. Berapa ya? Kalau ini coret, ini 0,2 ya. 0,04, Pak. 0,02. Kali 2 berarti 0,04 ya. Kemudian karena yang ditanya di anoda, baru kita buat reaksi anodanya. Katoda negatif, anoda positif. Dari CuNO3 2 kali, yang ditarik anoda siapa? NO3. Tapi ada tapinya kan? H2O. Karena larutan berarti yang menangnya H2O. Maka reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+. Jadi paling sering tuh H2O terus gitu ya. Jadi kalian wajib hafal ya. Nah, berarti gas yang ditanya di anoda tuh ini. Nah, sekarang untuk mencari gas oksigen gimana caranya? Pakai aturan ini kan? 1F sama dengan? Ya. Volume elektron. Ya. Berarti kalau saya punya 0,04 F,
Berarti ini setara dengan berapa mol elektron? 0,04. Iya, gitu ya, mol elektron. Maka ini simpan di sini. Persis dikali apa dibagi? Enggak diapain. Nggak dibagi, nggak dikali ya. Nah, baru di sini gunakan perbandingan Koefisien. koefisien. Artinya mol oksigennya akan 1/4 kali kan? Iya. Berarti mol O2-nya akan 0,004 dibagi 4. Jadi 0,01 ya, 0,01. Nah, ini baru mol. Tanya volume. Maka di sini gunakan konsep mol. Mol kali 22,4 ya. Iya. Nah, udah dapat gitu. Gimana? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Udah ingat lagi ya. Nomor 19. Kita punya larutan LSO4. Ini air. Elektroda inert. Nah, ini penting ya. Terus di sini ada volume gas di anoda. Pada STP itu 448 mili. Berarti ini berapa liter? 0,448 liter ya. Kemudian ada W siapa? PL. Yaitu 2,56 gram. Ini mirip dengan soal 18. Cuma yang ditanya ARL. Oke, kita berangkat dari data mana? Ini volume. Ubah dulu ke mol. Berarti 0,448 diapakan? Bagi 22,4. Nah, dibagi 22,4 akan diperoleh 0,02 ya. Iya. Nah, ini mol. Udah gitu buat reaksi anoda. Oke. Anoda positif. Karena larutannya SO4 berarti yang bereaksi di anoda siapa? Air. Air. Kan selalu lagi ya air. Menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Jadi jelas gas yang dimaksud adalah gas oksigen 0,02. Ingat jangan dikali, jangan dibagi. L-nya nggak ada, berarti L-nya itu di katoda. LSO4 berarti L-nya adalah 2+ ya. Berarti ini mengalami reduksi menjadi L, di mana massa L-nya itu adalah 2,56 gram. Apa yang menghubungkan reaksi katoda anoda? Elektron ya. Elektron ya. Maaf. Maka si elektronnya ini
Kita cari dulu di anoda, baru nanti simpan di katoda, tidak dikali, tidak dibagi. Berdasarkan perbandingan koefisien, berarti ini 4 kalinya ya. Berarti ini 0,08. Kemudian ini tinggal pindah ke bawah kan. 0,08 mol. Sesuai perbandingan koefisien kita cari mol L-nya. Nanti kita gunakan konsep mol. Berarti berapa molnya? Setengahnya ya. Iya. Ada gram, ada mol. Maka ARL bisa ketemu kan? Iya. Mol sama dengan gram per AR. Berarti AR sama dengan mol, gram dibagi mol ya. Iya. Berarti ARL sama dengan gram dibagi mol. Dibagi 4, 10 pangkat min 2. 256 dibagi 4. 64. 64 gitu. Gimana? Udah oke? Udah, Pak. Sip. Masih lanjut? Boleh, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Ambil soal lain ya. Soal lain. Ya, ini aja ambil semua. Ini aja deh. Oke. Nah, berikutnya. 20. Kebayang nggak? Nomor 20. Fluorin dapat diperoleh dari elektroda elektrolisis leburan KHF2 sesuai dengan reaksi berikut. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh 26,88 liter F2 pada 0 derajat Celcius itu standar ya, STP, dengan arus 10 ampere. Coba idenya gimana? Nomor 20. Cari mol dulu. Cari mol ya. Dari volume gas kan? Berarti mol F2-nya sama dengan 26,88 dibagi 22,4. Ayo yang jago ngitung ini berapa? 1, kebetulan sisanya teh 4,88. 1,2, Pak.
1,2 pinter. Mol. Kemudian yang ditanya waktu. Berarti ini buat lihat reaksi aja kan. Jadi kalau ini disalin HF2- menjadi, karena itu ada elektron, berarti kan itu untuk nyimpen F-nya kan. Setengah F2 ditambah elektron. Nah, molnya F2 tadi ketemu 1,2 ya. Nah, berarti ini dulu yang kita cari. Sesuai dengan perbandingan koefisien dia berapa mol? 2,4. 2,4 mol. Baru di sini kita pakai rumus F ya. F itu I kali T dibagi 96.500. Ya. F-nya udah ada yaitu 2,4 ya. I-nya 10, T-nya dicari dibagi 96.500. Maka ketemu T. Kalau kita ikuti 2,4 kali 9, anggap aja 327. Berarti sekitar 3 komaan ya, 386 ya. Oh, ini diubah ke menit. Maaf, ini masih detik. Kalau mau ke menit langsung ya. Karena tanyanya menit, berarti nanti dibagi lagi kan? Dibagi 60 ya. Betul? Ya, Pak. Nah, ini ada jebakan. Dia mintanya menit. Hati-hati ya. Kalau dari rumus itu detik. Kira-kira bisa ya? Bisa, Pak. Oke, nah coba perhatikan soalnya. 21. Perlu dikerjakan nggak? Atau kalian udah bisa? Boleh dicoba deh, Pak. Oke, boleh. Bapak kalau suhu itu nanti harus Kelvin atau boleh Celcius? Harus Kelvin. Oke. Harus Kelvin ya, Pak. Karena di sini kan bukan keadaan standar ya. Iya. Berarti nanti gunakan apa coba? Rumus PVNRT gitu ya. Coba ya. Oke, Pak. Oke. Saya sebentar mau ke belakang.
Bagaimana? Udah dapat? Belum, Pak. Dibahas aja, Pak. Ya, Pak. Oke. Di sini kan ada perak. Ya, kemudian ada kata kuncinya. Apa coba kata kuncinya? Harus sama. Berarti berlaku perbandingan di situ. Sorry, itu mah 22 ya. Kalian 21 ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau 21 diendapkan katoda tersusun dari larutan ini elektroda inert jika jumlah listrik ini juga sama nih, arus listrik sama. Tuh. Berarti bisa pakai perbandingan atau F-nya langsung sama ya. Nah, kebetulan karena ada CU berarti F-nya dong sama. Ya. Berarti yang 21 kita cari aja langsung F-nya pakai rumus WCU ya. Berarti 63,5 per 2 kali F. B-nya kita ganti dengan 3,175. Oke, yang udah ngitung berapa nih F-nya? 0,01 ya? Betul nggak? Iya, Pak. 0,1 aja. Oke. 0,1 aja. Nah, udah gitu, karena di sini menghasilkan gas, ya, dari yang ini tuh dari larutan CO4. Nah, yang berikutnya itu dari larutan H2SO4. Gasnya kan hidrogen, pasti di katoda. Ini asalnya kan ada H+, ya. H+ diubah jadi H2. Nih. Tadi elektronnya kan 0,1. Nih, gitu. Berarti gas hidrogennya ketemu 0,05 ya? Iya. Nah, itu. Kemudian karena suhunya tidak kondisinya tidak STP, berarti tinggal masukkan ke rumus PVNRT. Yang ditanya adalah volumenya, tekanannya. Oh, mungkin kalian bingung karena satuan ini ya. 76. Nah, dibagi 760 bagi 760 supaya jadi atmosfer. Yang ditanya itu V, molnya masukkan, hidrogennya 0,05, R-nya pakai aja lah yang 0,08 ya biar gampang. Suhunya kan 300. Nah, nolnya coret semua nih. 24 kali 0,05 berarti 1,12 ya. Betul? Karena ini mah 1. $1,2, Pak. Ya, tapi jawaban paling dekatnya cuma ada 1,1. Oke. Terpaksa ya. Oh, mungkin kalian bingung gara-gara itu ya? Enggak sih, Pak. Bapak maaf, Oke. mau bertanya. Itu kenapa Ya. yang si P-nya itu 760 dibagi 760? Karena ini satuannya masih milimeter Hg. Oh, harus jadiin Kalau CMHG, Pak ya? satuannya harus atmosfer gitu. Jadi milimeter Hg-nya diubah dulu ke atmosfer dengan cara dibagi 760. Oke. Kalau CMHG dibaginya 76. Oh, bisa kebalik. Oke, makasih, Oke Pak. ya. Oke. Kemudian nomor 22 mah mirip ya, bisa ya.
Nah, nomor 23. Kita lewat ya 23 aja ya. 23 Iya, aja. Pak. Iya, Pak. 22 mah mirip pasti bisa lah kalian. 23. Saya salin dulu aja. Arus listrik berarti I. 0,965 ampere. Dialirkan melalui larutan, di sini ada 500 mili. Larutan ZnSO4 0,2 molar. Selama 10 menit, berarti T-nya 10 menit. Langsung aja ubah ke detik. 600 ya. Suhu 27, 1 atmosfer. Itu juga sama, bukan STP. Anggap volume larutan tidak berubah selama proses elektrolisis. Tentukan pH larutan di sekitar anoda. Jadi yang tanya di anoda. Nah, coba di sini ada ampere sama menit. Berarti itu fungsinya buat cari F. Ya, cari dulu F-nya. Ya. I kali T, jangan lupa. Berarti 0,965 dikali 600. Dibagi 96.500. Berarti dapat 0,001 ya. 6. 6, Pak. Ya. 6 kan ada 6-nya ya. Sip. Nah, ditanya apa? pH. Berarti kita buat reaksi di anoda, betul? Ya. Berarti anodanya anodanya siapa yang bereaksi? H2O. Iya sih. 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Yang kita udah punya siapa? Ini kan. Ya. Berarti simpan. Nah, yang dicari ini berarti. Karena sama ya, berarti mol H+-nya ketemu 0,006. Karena pH di sini ada volume nih. Berarti kita jadi molar dulu ya. Maka molaritas H+-nya 0,006 dibagi volumenya ubah dulu ke liter. Dibagi 0,5. Oke, dapat berapa? Ini lebih enak naik ke atas ya daripada dicoret. 12 kali 10 pangkat min 3. Atau 1,2 10 pangkat min 2. 2. Nah, ini kan udah H+. Berarti ke pH tinggal langsung. Min log 1,2 10 pangkat min 2. Oke, berapa? 2 min log 2 min log 1,2. 1,2. Nah, segini dapat. Bagus nih soalnya. Yang lainnya mah biasa ya. Bapak maaf mau nanya. Boleh Ya, silakan. balik ke yang kotakan sebelumnya, Pak?
Gimana, gimana? Boleh di scroll down, Pak, maaf. Boleh, boleh. Nah, itu masih agak bingung, Pak. Ini yang si F-nya kan dapatnya 0,006. Terus masukin ke yang 4 elektron kan. Elektron. Yes. Nah, saya kira tuh si 0,006-nya tuh nggak perlu dibagi 4 ya, Pak? Nggak perlu. Oh, nggak Pokoknya perlu. kalau dari data masuk ke reaksi, tidak dikali, tidak dibagi. Oke. Bapak mau nanya, Terima kasih, itu Pak. Silahkan. itu ZnSO4 0,2 M itu apa? Itu molar juga bukan Pak? Molarnya, tapi nggak berguna. Oh, oke. Karena di situ ada arus. Sebentar. Gedean mana dulu harus dicek. Sementara. Jadi keingetan. Kalau 0,5 kali 0,2 berapa? 0,1 ya. 1. Nah, di sini mol Zn-nya itu terlalu besar. Gini maksudnya gini. Jadi Zn2 plus akan direduksi menjadi Zn ya. Nah, untuk berubah jadi Zn itu dia menggunakan listrik Faraday-nya itu 0,06. Jadi ada 2. Kalau Zn di sini 0,1 mol, maka arus yang dibutuhkan itu sebetulnya sebesar 0,2 mol, 0,2 Faraday. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Nah, tetapi listrik yang dialirkan lebih kecil, yaitu 0,06. Nah, dari sini berarti kita harus cari mana yang menjadi pembatas. Tentunya pembatas itu yang lebih kecil. Karena Faraday yang mengalirnya itu 0,06 lebih kecil daripada yang dibutuhkan, maka yang kita pakai adalah Faraday-nya 0,06, tidak 0,2 gitu loh. Sehingga si ZnSO4 0,2 M itu tidak berguna dalam perhitungan. Gitu ya. Oke, Pak, paham. Jadi tanpa dikasih tahu 0,2 M juga tetap kita pakainya F gitu. Jadi kalau misalkan di soal itu nggak usah dicek-cek kayak gini kan, Pak? Atau harus dicek juga? Kalau gurunya jahil sih ya dicek juga. Oke, Pak. Tapi gampang ngeceknya kan. Molnya aja lihat, jauh Iya. banget. 0,1 dengan 0,06 gitu ya. Kalau bisa sih dicek kalau mau aman ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Iya. Ini untuk ngeceknya saya kasih kurung ya. Oke, ini digunakan untuk cek pembatas. Oke, apalagi yang masih bingung? Udah, Pak, kayaknya. Udah ya? Oke, sip ya. Nanti sisanya kalian coba ya. Iya. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Iya, Bapak nanti saya boleh minta. Jangan dulu keluar, nanti saya simpan di chat room aja. Biar Oke, kalian oke. masih ya, bentar. Jangan dulu keluar. Karena ini kan tinggal kalian aja. Bentar ya, saya print dulu. Saya simpan di chat room. Kapan jadwalnya? Besok, Pak. Oh, besok. Bahannya sampai mana? Sampai Unsur kimia, Pak. iya kimia unsur. Tapi Oh, sampai kimia unsur. Belum sampai ke karbon ya? Belum, Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Tolong ya, Amin, Pak. makasih, Pak. Iya. Biasanya sih nggak terlalu sulit kalau untuk PAS, karena kan dari ulangan harian udah sering gitu, nilainya udah punya. Sebentar, ini lagi proses.
Oke. Stop dulu. Kemudian saya masuk ke chat, files, ambil di tadi itu apa namanya, sebentar, nama itunya cell folder, nama filenya. Cell folder, oke. Udah kelihatan? Kelihatan ya. Itu hasilnya, boleh kalian download. Udah kelihatan? Pak. Udah, Pak. Dari download Oke juga. ya. Silakan download ya. Oke.